Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sesi kedua ini kita akan membahas berkaitan dengan analisis laporan keuangan ya. Sebagai contoh aplikasinya untuk mempermudah gambaran saudara setelah saudara membaca modul, membaca inisiasi, silakan saudara mencoba googling aja ya, mencoba untuk mencari contoh dari annual report sebuah perusahaan. Ini saya kasih contoh ya, annual report untuk Mayora ya, untuk laporan keuangan Mayora pada tahun 2015. Silahkan, mungkin saudara bisa melihat tahun yang sesudah-sesudahnya sebagai gambaran orang awam kalau mau menganalisis laporan keuangan ya. Saudara sudah diresumkan ya, sudah diikhtisarkan di sini. Coba dilihat di bagian depan. Itu ada ikhtisar data keuangan penting ya. Ikhtisar data keuangan penting dari laporan keuangan itu sudah disimpulkan di situ, sudah diresumkan di situ. Dari data keuangan penting, saudara lihat pendapatan sudah ada ya, laba bruto, laba usaha itu sudah ada semuanya sampai rasio-rasionya. Nah, di sini sudah dihitungkan rasio matangnya, sudah ada di sini ya. Mulai dari laba terhadap jumlah aset, laba terhadap ekuitas. Berarti kalau yang laba ini berarti merupakan rasio profitabilitas untuk melihat berapa sih kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba ya. Yang ada laba terhadap apa ini, jumlah aset ya, ROA ini ya, ROE. Kemudian ada rasio lancar. Kalau rasio lancar ini berarti ke likuiditas, melihat kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Kemudian kalau ada liabilitas terhadap ekuitas ya, ini DER, ada DER gitu ya. Ini masuknya adalah solvabilitas, melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Nah, dari sinilah data-data yang bisa digunakan untuk menganalisis. Kalau menganalisisnya dari tahun ke tahun, berarti ini adalah time series ya. Kalau analisisnya ini membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, itu adalah cross section ya. Silahkan coba saudara googling aja, cari annual report. Oh, sebetulnya komponen dari laporan keuangan yang akan dianalisis itu ada apa sih? Nah, komponennya ada apa saja. Kemudian setelah saudara tahu komponennya, saudara lihat bagaimana cara tekniknya ya. Kemudian melihat kaidah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Baik, ini di sini kalau saudara mau melakukan keputusan untuk berinvestasi, lihatlah ini data di saham. Sudah ada semuanya ya. Data di saham ya, kemudian data-data dari data nilai saham tertinggi, terendah dan lain sebagainya ya. Berarti kuncinya pada saat saudara mau menganalisis laporan keuangan, pahami dulu komponen keuangannya. Setelah saudara pahami komponen keuangannya, saudara pastikan perhitungannya bagaimana. Yang biasa digunakan dalam menganalisis, alatnya biasanya menggunakan rasio. Setelah ketemu nilainya, apakah rasio itu sudah ideal, baik, buruk, atau bagaimana, silahkan nanti yang akan memutuskan kebijakan menggunakan dasar itu. Ya, berarti pastikan nanti saudara mencoba membuka annual report ya. Ini saudara nanti bisa pahami ya. Kemudian
dari beberapa inisiasi, dari beberapa modul nanti bisa dilihat atau disimpulkan ya. Seperti ini. Jenis-jenis laporan tadi saudara harus pahami ya. Kemudian siapa saja sih pengguna laporan ya? Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Kemudian aktivitas yang perlu direncanakan nanti untuk apa sih sebetulnya kegunaan dari analisis laporan keuangan ini ya. Mulai dari aktivitas perencanaan, pendanaan, investasi dan operasi. Ya. Ini nanti silakan saudara pahami lagi komponen dari neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, cash flow atau arus kas, kemudian di catatan atas laporan keuangannya. Ya. Sekedar untuk merefresh lagi isi dari neraca ya, berarti ini konsepnya keseimbangan antara sumber dan penggunaannya ya. Ini contohnya laba rugi, ini berarti pendapatan dan perbandingan pendapatan dengan biaya. Bisa saudara lihat di sini ya. Untuk laporan perubahan ekuitas berisi informasi tentang perubahan yang terjadi pada pos akuntansi yang membentuk ekuitas perusahaan. Ya. Ini contohnya bisa saudara lihat di sini. Ya, kemudian untuk cash flow atau arus kas berarti ini dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran dari operasi, investasi dan pendanaan. Ini contohnya. Nah, laporan keuangan itu bukanlah hal yang super power gitu ya. Ada beberapa kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, laporan keuangan ini hanya merupakan ekspresi moneter ya, hanya merupakan suatu perhitungan semata. Ya. Kemudian perhitungan semata yang disederhanakan dan diringkas ya. Adanya faktor inflasi yang belum masuk dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian adanya beberapa perbenturan kepentingan dalam pelaporan informasi laporan keuangan. Ini kembali mengacu ke modul ya, sesi yang pertama. Apa? Teori agensi. Perbedaan kepentingan antara stakeholder dengan agen atau pihak manajemen dan menggunakan asumsi ya, karena menggunakan asumsi maka kelemahan dalam laporan keuangan ini tetap ada ya. Kemudian rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menghitung net cash flow di sini bisa saudara lihat ya. Arus kas bersih dicari dari laba bersih dikurangi pendapatan non kas ditambah biaya-biaya ya, atau dengan kata lain laba bersih plus depresiasi. Kemudian bagaimana menghitung NOPAT, net operating profit after tax ya, EBIT dikalikan 1 min tax rate. Contohnya sudah ada, nanti saya share ya slide ini. Kemudian free cash flow ya, free cash flow ini biasanya yang digunakan apa? Pay interest on debt, pay back principal on debt, pay dividend, buy back stock, buy non-operating asset. Ya. Kemudian cara menganalisis laporan keuangan tadi sudah saya singgung di depan menggunakan analisis rasio. Ya. Menggunakan metode common size, DuPont-Chart, kemudian model prediksi kebangkrutan. Kemudian untuk menganalisis kinerja perusahaan biasanya menggunakan MVA dan EVA. Ya. Jenis-jenis analisis laporan keuangan di modul di inisiasi silahkan dipahami betul. Kemudian secara aplikasinya tadi saya sudah tunjukkan, saudara bisa melihat di annual report perusahaan
Ya, di situ sebetulnya sudah ada rasio-rasio yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan ya. Ini beberapa tren analisis ya, nanti bisa saudara pahami lagi. Nah, untuk metode common size ya, ini akan membandingkan dari beberapa periode ke periode berikutnya. Kalau common size ya, contohnya seperti ini. Membandingkan beberapa item atau komponen akun dari laporan keuangan dibandingkan dari tahun per tahun. Contohnya di sini membandingkan tahun 2002, 2001 dengan 2001. Apakah ada kenaikan? Kalau ada kenaikan, berapa kenaikannya? Kemudian kalau ada penurunan, berapa penurunannya? Penyebab dari kenaikan atau penurunannya itu apa? Ya. Ini dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Ini DuPont chart-nya ya. Nanti silakan bisa saudara pahami. Kemudian ini, kelemahan analisis rasio keuangan. Ya. Pendefinisian industri kadang rancu. Rancunya kadang ini membandingkan mungkin dalam industri yang sama ya, industri yang sama tapi besar kecilnya itu tidak sebanding ya. Pengaruh inflasi kelemahannya ya, kemudian pengaruh seasonal, kemudian ini yang biasanya juga menjadi lemahnya analis rasio keuangan karena laporan keuangan ini penyusunannya adalah dengan teknik window dressing. Laporan keuangan seolah-olah dibuat menjadi baik, padahal sebetulnya tidak baik dengan motif tujuan tertentu. Ya, perbedaan metode dalam praktek akuntansi ini juga akan menghasilkan rasio keuangan yang berbeda. Kemudian tidak ada ukuran pasti rasio yang baik atau yang buruk itu bagaimana. Kemudian suatu perusahaan bisa punya rasio yang baik di suatu kategori, tapi bisa jadi buruk di bagian yang lain. Ini untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN, saudara coba bisa membaca Kepmen BUMN di nomor ini ya. Oke, gitu. Silahkan saudara memang secara mandiri ya, aktif secara mandiri bagaimana caranya agar saudara paham ya. Secara mandiri saudara banyak referensi, silahkan membaca. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.